Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membangun bangsa melalui kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadits tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ada beberapa hal yang terkait dengan materi kita tentang membangun bangsa melalui perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama kompetisi dalam kebaikan dan yang kedua adalah etos kerja. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab, yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Asbabun Nuzul Al-Maidah 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah, umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu, misalnya umat Nabi Isa dengan kitab Injil, umat Nabi Musa a.s. dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud dengan kitab Zabur, yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah kepada umat manusia. Coba bayangkan, jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan. Bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya. Apalagi hanya sekedar memperturunkan hawa nafsu. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketenteraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan. Meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain. Penengah perselisihan, serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal solih, akan mendapatkan balasan surga.
Pengamalan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan diantaranya adalah: pertama, tetap berada di jalan kebenaran, dan tidak menunda-nunda jadi orang baik. Karena ajal tidak mengenal tua muda, kaya miskin, dan siap tidak siap. Kedua, mengupayakan kemaslahatan umat Islam secara profesional sesuai bidang keahliannya. Ketiga, berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, sepanjang tidak mengganggu akidah. Keempat, menjadi penyuluh bukan hanya pintar memvonis. Kelima, menjadi model atau teladan sebagai uswah. Contohnya adalah personal branding bukan menjadi pengecam. Keenam, menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang kompetisi dalam kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun Nuzul Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 105 ini. Perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102-104. Pada ayat 102-104, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Menurut kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul seusai berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut, kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah menurunkan Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 102, kemudian Rasulullah melepaskan dan memaafkan mereka. Isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang beriman. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik maka mendapat pahala. Sebaliknya jika amalnya buruk maka akan dibalas dengan siksa.
Karenanya seorang muslim haruslah memperbanyak amal saleh ketika hidup di dunia. Ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal saleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Tujuan bekerja dalam Islam. Secara rinci, tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kepentingan amal sosial. Ketiga, menolak kemunkaran. Keempat, memberi nafkah keluarga. Manfaat yang diperoleh dari perilaku kerja keras. Di antara manfaat etos kerja adalah sebagai berikut. Pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Kedua, menjaga martabat diri sendiri. Ketiga, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Keempat, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pelajaran agama Islam dan budi pekerti dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.